Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fokuser, apa kabar? Semoga kabar baik dan bahagia. Kali ini di podcast KMNU Pusat episode ke-6 akan membahas mengenai perkembangan Thariqah dan peran Thariqah di kalangan anak muda. Dengan ditemani oleh Mas Ahmad Jawhari. Apa kabar Mas Jawhari? Alhamdulillah sehat Mas Haji. Oke. Langsung aja kita ngobrol santainya ya Mas. Menurut Mas Jawhari, bagaimana sejarah Thariqah dan perkembangan Thariqah di Indonesia? Kita mau membahas tentang sejarah tarekat di Indonesia. Itu kita juga akan langsung terkait dengan pembahasan mengenai tentang masuknya Islam di Nusantara, yaitu sekitar abad ke-8. Jadi saya membagi perkembangan Thariqah itu menurut beberapa sumber yang saya kumpulkan, yang saya olah itu ada sekitar 3 fase. Jadi bagaimana sih tarekat itu kok bisa sampai Indonesia? Dari awalnya yang ajarannya itu cenderung ke Arab yang berpusat di Mekah ya pada waktu itu, karena Mekah menjadi pusat peradaban Islam ya, jelas karena tiap tahun ibadah haji dilakukan di sana. Dan tidak hanya haji, kita tahu bahwa orang-orang Nusantara pada zaman dahulu itu sering melakukan ibadah haji plus mukim untuk sambil menimba ilmu di Mekah. Tetapi itu jauh sebelum setelah tarekat masuk ke Nusantara. Jadi tarekat fase pertama itu dimulai pada abad ke-8 Hijriah. Jadi abad ke-8 Hijriah itu yaitu awal mula masuknya tarekat, sehingga bisa dikatakan masuknya tarekat ke Nusantara, ke Indonesia sama dengan masuknya Islam di Indonesia, yaitu sekitar abad ke-8 hingga abad ke-12. Kemudian di fase kedua ini dimulai pada abad ke-12 sampai akhir abad 15. Ya, seperti kita tahu bahwa Wali Songo itu kan sekitar abad 15-16. Ini adalah fase kedua. Dan di sini mulai Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Karena pada waktu itu Islam awalnya hanya masuk melalui pintu paling barat dari Nusantara, yaitu melalui Singkil ya di Aceh. Jadi di situ mulai ada penyebaran Islam. Tapi riset yang dilakukan oleh Pak Oman Fatur Rahman itu, beliau mengatakan bahwa tarekat Satoriyah itu dibawa ke Jawa oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang diawali dengan Syekh Abdul Muhyi belajar ke Abdul Rauf Singkil, yang orang Singkil itu. Ya, disitulah ada persebaran tarekat sampai ke Jogja, sampai ke Magelang, hingga sampai ke Jawa Timur. Seperti itu. Dan sampai sekarang di Jogja ada pesantren yang masih mempertahankan ajaran tarekat Satoriyah, yaitu di daerah Imogiri yang terkenal dengan Pak Kiainya itu namanya Pak Kiai Zabidi. Itu yang fase ketiga, yaitu pada abad ke-16 sampai pertengahan akhir dari abad 17. Nah, disinilah mulai tarekat punya banyak afiliasi, ada Satoriyah, kemudian ada Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah, kemudian ada Rifaiyah, kemudian ada Alawiyah dan lain-lain. Dan di sini relasinya adalah relasi politik. Dalam arti waktu itu Kerajaan Ottoman sedang melakukan ekspansi besar-besaran karena sedang ada perang kan waktu itu, dinasti Ottoman. Ya. Dan kemudian orang-orang Haromain juga mulai membuka banyak majelis-majelis keilmuan, sehingga orang-orang di Nusantara banyak belajar ke sana. Seperti yang kita kenal kayak Mbah Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU Hadratus Syekh itu belajar ke Mekah. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas juga belajar ke Mekah. Nah, disitulah ada pertukaran tarekat. Akhirnya mereka setelah selesai belajar dari Mekah, mereka pulang ke Indonesia membawa ajaran-ajaran tarekat. Apa sih tarekat itu? Tarekat itu sebenarnya ada yang mengatakan, kayak semacam riset yang dilakukan oleh Pak Endang Turmendi, mengatakan bahwa NU itu bisa dikatakan sebagai organisasi tarekat. Kenapa?
Karena tarekat pada waktu itu diidentikan dengan akulturasi budaya. Islam datang ke daerah yang tidak Islam, kemudian ada tradisi yang berbeda, tetapi tradisi berbeda itu tidak lantas dihabisi, tapi diambil kemanfaatannya. Dan itulah yang kemudian dikenal dengan prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi kita mengambil tradisi-tradisi atau mempertahankan tradisi-tradisi yang baik dan melakukan inovasi-inovasi terhadap tradisi yang lebih baik, seperti itu. Itu fase tarekat yang saya tangkap dari beberapa sumber yang telah saya kumpulkan. Kemudian menariknya, orientasi gerakan tarekat di Nusantara ini berbeda, Mas. Jadi saya itu membaca beberapa literatur itu tentang sejarah tarekat ya khususnya. Itu ada dinamika peran tarekat. Sebagai contoh gini, saya membagi itu menjadi tiga peran. Pertama itu adalah peran politik menjadi akomodasi dari negara atau kerajaan, yaitu di masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Seperti kita tahu ada kerajaan Samudra Pasai, kemudian ada kerajaan Aceh, kerajaan Mataram, kerajaan Banten, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dinamika peran yang kedua yaitu tarekat itu menjadi gerakan perlawanan, gerakan pemberontakan. Ya otomatis jelas sekali pemberontakan dilakukan untuk mengusir penjajah, yaitu penjajah Belanda. Kemudian yang ketiga adalah gerakan tarekat menjadi gerakan politik nasional, yaitu dimulai ketika Orde Baru setelah fase kemerdekaan. Saya menjadi partner, menjadi penyokong kekuatan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian peran kedua yaitu tarekat berubah dari yang tadinya pro terhadap kerajaan-kerajaan tertentu, kemudian melakukan beberapa pemberontakan. Karena ternyata kerajaan-kerajaan ini banyak sudah dipengaruhi oleh Belanda, sehingga mereka akhirnya lepas dan mereka melakukan gerakan underground lah kalau bahasa sekarang, gerakan yang independen untuk melakukan pemberontakan. Yang pertama misalnya saya mencatat itu di Banten. Di Banten itu gerakan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dipimpin oleh Haji Marzuki itu melakukan perlawanan terhadap Belanda di tahun 1888 yang terkenal dengan pemberontakan petani Banten ya kalau nggak salah. Itu Mas. Nggih. Berarti dari cerita tersebut tarekat itu atau tarekat itu sifatnya fleksibel ya, di mana satu dulu menjadi bersahabat dengan kerajaan, yang kedua fase kedua menjadi pemberontak dari kerajaan, yang ketiga itu menjadi pro kepada pemerintah. Kemudian yang kedua ini Mas, bagaimana perkembangan tarekat atau tarekat di kalangan anak muda itu seperti apa Mas? Kalau tarekat di anak muda saya nggak tahu ya, dalam arti gini, tarekat di anak muda itu paling terkenal kan sekarang itu adalah Matan ya, gerakan Matan mahasiswa dari tarekat Al-Mu'tabarah Nahdliyah yang kita kenal bahwa itu dibawa oleh Habib Lutfi Nur Habib ya. Dan menurut saya gerakan tarekat anak muda ini muncul ketika mulai banyak mahasiswa-mahasiswa khususnya anak muda secara umum itu mulai bergabung ke dalam gerakan-gerakan radikal. Yang kita kenal dengan gerakan, apa sih definisi gerakan radikal dari tadi disebut? Itu adalah gerakan yang ingin mengkampanyekan gagasan formalisasi syariah, yaitu bahwa negara ini harus Islam, dusturnya juga harus Islam, semua sistem yang dipakai harus Islam. Dan Islam oleh mereka diasosiasikan dengan Timur Tengah atau Arab. Seperti itu. Dan gencar ini setelah banyak mahasiswa terlibat dalam gerakan-gerakan radikal, kemudian kasus-kasus bom bunuh diri semakin meningkat, muncullah Matan itu sebagai representasi dari gerakan anak muda yang masuk dalam deradikalisasi, mengurangi radikalisme agama melalui cara-cara tasawuf atau cara-cara tarekat
Apa sih cara tarekat itu? Yaitu kita diajarkan untuk melihat sesuatu itu jangan melalui bungkusnya. Belum tentu yang jenggotan panjang, kemudian yang pakai cadar itu radikal. Belum tentu juga yang sarungan itu mesti moderat. Dulu kan Gusmus pernah menulis puisi bahwa kadang kita melihat orang sarungan pecinan itu bukan santri, tapi orang yang sedang main judi. Iya kan? Betul. Terus kayak misalnya di film Tiki ya, kalau suka nonton film itu, di film Tiki itu kan juga dulu dibahas itu bahwa penampilan seseorang itu tidak selalu mengidentikan dengan agamanya. Kan dulu di film Tiki kan dites itu. Orang Sikh misalnya dikasih pakaian Katolik, yang orang Islam dikasih pakaian Hindu, dan orang Sikhnya dikasih pakaian Katolik Kristen. Ternyata ketika disuruh nilai, dia menilai berdasarkan pakaiannya. Berarti sebenarnya kita itu nilai seseorang itu berdasarkan pakaiannya atau berdasarkan substansi orang itu. Dan tarekat mengajarkan bahwa kita disuruh melihat seseorang berdasarkan isinya, berdasarkan substansi dari orang. Makanya teori bahwa orang tarekat itu kan semua pandangannya itu dikembalikan, diasosiasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu itu gambarannya Allah. Melihat orang gambarannya Allah, melihat orang yang lain gambarannya Allah, melihat apapun itu akan kembali ke Allah. Otomatis ketika kita melihat orang yang berbeda seperti kisah Najmuddin Aulia, itu juga kita akan mengembalikan itu semua kepada Allah. Sehingga sekat-sekat perbedaan ini menjadi hilang. Dan itu sebenarnya esensi dari ajaran tarekat. Oleh karena itu Matan, kalau saya melihat ya, bahwa organisasi tarekat kepemudaan terlepas dari Matan ataupun organisasi yang lainnya, itu ingin mengajarkan kepada anak muda untuk memunculkan identitasnya sebagai murid tarekat. Jika kita mengikuti tarekat, hal semacam ini menjadi hilang, sehingga kita melihat orang-orang yang berbeda dengan kita itu dengan pandangan ainur rahmah wa ainul mahabbah, pandangan penuh kasih sayang dan pandangan penuh cinta. Karena persaudaraan kita tidak hanya tersekat oleh persaudaraan al-ukhuwah al-imaniyah, tetapi lebih luas lagi dan lebih universal lagi, yaitu al-ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan kemanusiaan seperti yang diterangkan oleh Kiai Said dalam bukunya Tasawuf sebagai kritik sosial. Gitu. Jadi sebenarnya kita kalau memahami tasawuf itu cukup simpel. Tidak perlu kita melihat orang lain dari covernya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mengikuti tasawuf, kita akan mengikuti akhlaknya para guru-guru kita. Otomatis para guru kita ngikut gurunya lagi, gurunya ngikut gurunya lagi, sampai seterusnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah selalu melihat umatnya dengan pandangan penuh kasih sayang, terlepas dari apapun perbedaannya, agamanya. Bahkan Kanjeng Nabi sering mengatakan kepada sahabat bahwa ketika ada tawanan perang yang kafir, itu diperlakukan selayaknya dia sebagai manusia. Bahkan di beberapa sirah, di beberapa kajian-kajian sejarah itu dikatakan bahwa ketika ada tawanan yang kafir ditawan oleh orang muslim, mereka malah disuruh ngajar, menularkan ilmunya. Kayak contoh lah, misalnya beberapa taktik perang itu kan didapat dari orang-orang Persia, obat-obatan juga gitu. Jadi mereka diambil manfaatnya, dimanusiakan. Karena Kanjeng Nabi tidak suka melakukan manusia tidak selayaknya sebagai manusia. Nah, itulah esensi dari tarekat. Karena tarekat kan konteksnya adalah acaranya al-istima' ila syaikhit tariqah. Mendengarkan ajarannya guru-guru tariqah. Bahkan kita misalnya, jenengan udah pernah baiat belum, Mas? Kalau saya ikutnya yang Satoriah, Mas. Satoriah di mana? Kiriloyo? Di Gunung Kidul, daerah Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Ya kalau misalnya jenengan pernah ikut baiat kan mesti disumpah ya untuk melakukan apa ya istilahnya itu mengikuti ajarannya guru.
Guru ngomong apa, kita ngikuti. Seperti itu. Bahkan dalam tradisi tarekat Naqsyabandiyah yang saya tahu itu ada ajaran muraqabah. Jadi kita membayangkan wajah guru sambil zikir Allah 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 gitu. Itu untuk meningkatkan keterikatan kita dengan guru. Sehingga ketika kita ikut tarekat harusnya kita dengan orang lain itu semakin menghormati gitu ya. Tapi nyatanya kontestasi antar tarekat ini tinggi, Mas. Saya sering mendengar atau menangkap cerita dari orang-orang sekitar saya bahwa ketika dia berafiliasi tarekat A, dia akan menjelek-jelekan tarekat B. Begitu sebaliknya, tarekat B mengaku sebagai tarekat terbaik, tarekat yang lain itu salah. Bukankah itu absolute truth claim gitu loh? Klaim kebenaran sepihak. Lalu di mana ajaran tarekatnya? Gitu. Oleh karena itu, ketika kita sebagai anak muda dalam era sekarang yang penuh dengan degradasi moral, kemudian dekadensi moral, dan kemudian banyak peristiwa-peristiwa radikalisme di kalangan pemuda, ya kita kembalikan lagi ke ajaran tarekat, yaitu kita melihat seseorang jangan dari bungkusnya, pandanglah seseorang dengan pandangan kasih sayang, terus kemudian ikutilah guru. Seperti itu. Dan berarti itu gimana? Berarti titik poinnya itu pada kejelian personalitas dalam melihat suatu hal, maksudnya melihat manusianya, melihat sekitarnya, bahwa semuanya merujuknya kepada Allah Ta'ala. Begitu gimana? Iya, ya itu tarekat, karena kita semuanya itu fana itu, Mas. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas, bagaimana tarekat menyikapi tergerusnya moral di kalangan anak muda? Nah, ini kan sangat berkaitan dengan yang hal tadi. Ya, kalau berkaitan dengan tergerusnya moral anak muda, itu seperti yang saya singgung tadi, bahwa kita hidup di era ultramodernis ya, dalam arti kita semakin dijauhkan dengan tradisi-tradisi agama. Seakan-akan yang religius itu kuno, yang sekuler itu keren, gitu kan. Sehingga kita gengsi akhirnya menjadi atau mengaku sebagai santri, kemudian kita gengsi untuk melakukan tradisi atau amalia-amalia yang mungkin diajarkan oleh guru-guru kita. Peran tarekat di sini menurut saya itu menjaga atmosfer kita, mempertegas identitas kita sebagai seorang santri atau murid tarekat atau murid dari guru-guru kita. Yang tadi saya bahas bahwa seorang murid tarekat kan akan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya, mengamalkan apa yang setelah dinasihatkan oleh gurunya. Dan disitulah menurut saya itu benteng kuat anak muda ketika mereka berada dimanapun. Adanya tarekat, kita jadi ingat, misalnya kalau udah baiat kan harus melakukan wirid-wirid tertentu, ya kan, kemudian melakukan hubungan menjalin hubungan silaturahmi terus-menerus dengan mursyid kita, kemudian juga selalu memperbaiki diri, ya kan, harus meningkatkan kualitas diri kan, kalau kita setelah baiat kan harus seperti itu. Nah, itu menurut saya itu peran yang sangat signifikan untuk menanggulangi kemerosotan moral. Dan bagi saya itu juga sebagai benteng. Karena kenapa sebagai benteng? Contohnya, saya banyak mendengar cerita, Mas, ketika ada seorang mahasiswa baru kemudian masuk ke kampus tertentu, itu dia akan diperebutkan oleh beberapa orang atau komunitas. Ayo kamu ikut aku aja, kamu ikut aku aja, kamu ikut aku aja, dengan iming-iming yang macam-macam. Misalnya ada kos atau rumah kontrakan, rumah tahfidz, ya, dia fasilitasnya begini, sementara dia tidak punya basic, tidak pernah belajar tarekat, tidak pernah nyantri lah katakan, nggak punya basic, otomatis dia ingin baik kan, itu kan secara baik kan, baik. Tapi kemudian karena dia nggak punya benteng, akhirnya dia ikut-ikutan dengan ajaran-ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran orang tuanya, ajaran guru-gurunya.
Tapi ketika dia punya benteng, dia punya jaringan. Dan bagi saya, dengan masuk tarekat itu adalah membentuk jaringan sosial baru. Misalnya kita sebagai murid tarekoh, gitu kan, otomatis kita tahu di Jogja ada tarekoh itu juga siapa orangnya, dan kita bisa menjalin lagi komunitas itu, menjalin lagi silaturahmi itu. Seperti, dan memang di dalam banyak riset ini dikatakan bahwa tarekat adalah jaringan sosial memang, atau link-link. Kenapa kok dulu tarekat bisa melakukan perlawanan pemberontakan kepada Belanda dengan begitu besar? Ya karena jaringan-jaringan itu. Para murid terkumpul dan kemudian guru memberikan fatwa jihad, sudah pecahlah perang. Dan itu intinya tarekat itu merupakan benteng diri dari pergolakan dunia itu lautan, dan kita perlu kapal penyelamatan untuk kita selamat ke negeri akhirat seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Mas, ini buat pesan-pesan kalangan anak muda biar tertarik ikut tarekat itu seperti apa Mas pesan-pesannya? Pesan saya untuk teman-teman pemuda, secara empirik ya, saya mengalami sendiri ketika dulu sebelum mendalami atau mengaktifkan diri sebagai murid tarekat. Dulu saya ikut tarekat tapi tidak terlalu aktif. Tapi sekarang saya aktif dalam arti ya semua auratnya dibaca, kemudian wirid-wiridnya dilakoni, itu rasanya beda. Kita lebih menemukan ketenangan diri. Kemudian ketika ada masalah, itu problem solvernya itu menjadi mudah, tidak gampang galau. Kalau anak muda kan rawan galau biasanya. Ya itu. Jadi kalau pengen selamat jiwa, kemudian sehat pikirannya, psikologisnya juga sehat, ikutlah tarekat, karena itu sebagai rantai yang cukup cukup mudah untuk menyambungkan diri kita dengan para wali, para kiai, dan para nabi. Karena ketika kita disuruh nyambung rantai dengan belajar kan susah, belajar agama gitu kan, mumet lah, harus baca kitab, harus nyantri sekian tahun. Tapi kalau pakai tarekat, kita hanya dibekali wirid yang bisa dilakukan, dan itu fleksibel. Dan sekarang banyak tarekat yang menyesuaikan diri dengan pergolakan modern, zaman modern. Jadi amalannya nggak terlalu banyak. Zaman dulu kan orang melakukan tarekat itu harus tirakat, harus qolwat, kemudian wiridannya itu membuat kita itu nggak mau ninggalin sajadah gitu. Ketuane wirid terus ya, kapan kerjone gitu kan. Kalau sekarang kan bisa disesuaikan. Jadi seorang mursyid sekarang bisa memformulakan kembali wirid-wirid yang cukup simpel, bisa dilakukan oleh orang-orang yang mobilitasnya banyak, seperti itu. Dan bagi saya nggak ada salahnya anak muda ikut tarekat gitu. Terus. Ya, ini saya malah seperti kayak mendengarkan pengajian tentang tarekat dari Mas Jawari, tapi ya berisi banget karena saya juga merasakan sebagai pengamal tarekat itu juga menjadi benteng di Mas Jawari. Ilmunya sangat bermanfaat ini ya, semoga teman-teman Pokuser juga tertarik lah atau ikut bergabung lah di dalam tarekat tersebut. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.